Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak ibu kelas 8 akan belajar pola bilangan. Ya, apa sih pola bilangan itu? Jadi pola bilangan itu merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ya, di sini pola bilangan ada beberapa macam. Ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, kemudian aritmatika dan geometri. Ya, kita lihat pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Ya. Nah, 1 ini disebut suku pertama atau U1. Ya, jadi suku pertama U1 sama dengan 1. Kemudian berarti suku keduanya adalah 3 ya. Jadi suku itu dilambangkan dengan U atau urutan ya. Jadi dari contoh di pola bilangan ganjil ini, suku pertamanya 1 atau U1-nya sama dengan 1, kemudian U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, UN itu adalah suku ke N. Yang paling ujung ya. Ini kan masih dan seterusnya ya, masih titik-titik. Nah, yang paling ujung itu Nah, sekarang lanjut ke pola bilangan genap. Kita lihat bilangan genapnya 2, 4, 6, 8. Ya, dari sini kita udah tahu U1 atau suku pertamanya berarti 2. Kemudian suku keduanya berarti 4. Suku ketiganya berarti 6. Dan seterusnya gitu ya. UN-nya juga sama dengan suku ke N. Kita lanjut. Nah, di dalam pola bilangan ini ada yang tergolong pola bilangan umum seperti bilangan ganjil dan genap ini termasuknya ke dalam pola bilangan yang umum. Dan yang khusus itu dari mulai persegi, persegi panjang, segitiga, aritmatika, sampai geometri. Sebenarnya di umum ini ada pola bilangan Fibonacci dan segitiga Pascal. Tapi ibu nggak bahas di sini ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara menentukan suku pola bilangan? Di sini ibu udah tuliskan ada 2 cara ya. Jadi untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama itu analisa. Ya, analisa itu untuk pola bilangan umum. Kemudian untuk pola bilangan khusus itu caranya menggunakan rumus. Kita lanjut ke menentukan suku pola bilangan umum. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada contoh yang diminta adalah tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Ya, contoh pertamanya di sini ada angka 1, 5, 9. Ya, berarti 1 ini U1, 5 itu U2, kemudian 9 itu U3 atau suku ke-3. Ingat ya, karena selanjutnya kita bakal pakai istilah U1, U2, dan seterusnya ya di pembahasan selanjutnya. Oke, kita udah tahu U1-nya 5,
U2-nya U1-nya 1, U2-nya 5, U3-nya 9. Setelah itu kita analisis. Kita lihat selisih dari 1 ke 5 ini berapa. Lihat ya, 1 ke 5. Ya, berapa selisihnya? Berapa yuk? Ya, selisihnya adalah 4. Kemudian dari 5 ke 9, selisihnya juga 4. Berarti kalau dari 2 ini angkanya sama atau polanya sama, yaitu plus 4, maka selanjutnya juga bakal plus 4. Maka kita tambahkan sekarang. 9 tambah 4 berapa? 13. Tambah 4 lagi jadi 17. Kemudian tambah 4 lagi jadi 21. Gitu ya. Dia teratur plus 4, plus 4, plus 4, dan seterusnya. Plus 4. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini bilangannya 2, 6, 18. Ya, yang diminta itu 3 bilangan selanjutnya. Kita lihat kalau tadi itu plus 4, kita lihat yang sekarang ya. Dari 2 ke 6 itu selisihnya 4. Kemudian dari 6 ke 18 selisihnya 12. Ya, berarti ini udah pasti bukan penjumlahan. Ya, karena beda. Sekarang kalau kita lihat lagi dari 2 ke 6 itu kira-kira apa? Apa perkalian atau pembagian atau pengurangan? Ya, perkalian ya. Kali berapa tuh berarti kalau 2 ke 6? Kali 3. Kemudian dari 6 ke 18 juga dikali 3. Oke, kita dapat polanya, berarti polanya itu dikali 3. Ya. Berarti selanjutnya 18 dikali 3 hasilnya 54, kemudian 162, kemudian dikali 3 lagi hasilnya 486. Kita lanjut ke contoh ketiga. Di sini ada angka 7, 5, 3, dan seterusnya. Ya, kita lihat dari 7 ke 5 itu angkanya mengecil ya. Mengecil. Kalau dilihat selisih itu selisihnya 2. Dari 5 ke 3 juga selisihnya 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa polanya itu min 2 atau dikurang 2. Berarti selanjutnya sama. Sekarang 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kemudian 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Kemudian min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. Kita lanjut ke contoh keempat. Di sini bilangannya 6, 5, min 3, 9. Kita lihat ya. Ini polanya tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Ini ada yang min, ada yang plus, ada yang min, ada yang plus gitu ya, selang-seling. Nah, kalau kayak gitu kalian perhatikan yang min 6 dan min 3-nya. Ya. Dari min 6 ke min 3 itu polanya apa? Polanya plus 3. Ya. Dari sini ke sini itu plus 3. Oke. Dapat. Kemudian kita lihat lagi 5 ke 9. Itu polanya plus 4. Nah, dari situ berarti kalian udah bisa ngisi yang selanjutnya nih. Ya, nih. Berarti itu udah otomatis plus 3. Hasilnya jadi berapa? Min 3 plus 3. Hasilnya 0. Sekarang 9. Berarti berapa? Plus 4 hasilnya? Ayo, 13. Pola selanjutnya plus 3.
hasilnya ya 0 plus 3 hasilnya 3. Oke, kita lanjut. Menentukan suku pola bilangan persegi. Nah, ini ya, kalau ini tadi udah termasuk yang khusus ya, yang umum tadi ganjil genap. Kemudian ini kita masuk ke pola bilangan khusus, yaitu bilangan persegi. Oke, diketahui ya, U1-nya ini 1. Ya, kotaknya ada 1. Kemudian U2-nya 4. U3-nya 9. Dan U4-nya 16. Ya, dari sini kalian bisa lihat nih 1, 4, 9, 16 berarti polanya. Oke. Dari situ kita bisa tahu bahwa U1 itu sama dengan 1. Ya. Sebenarnya kalian udah bisa lihat dari sini nih. Ini polanya bilangan berpangkat. Ya, karena 1, 4, 9, dan 16. Kita buktikan U1 sama dengan 1 pangkat 2, maka hasilnya 1. Kemudian U2 sama dengan 2 pangkat 2. Ya, hasilnya 4, benar. Oke, lanjut U3 sama dengan 9. Ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lanjut ke U4 sama dengan 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka kita dapat di sini pola atau rumusnya itu UN sama dengan N pangkat 2. Ya, ini N-nya. Ini N, kan UN nih. Ini 1, 1. Ya, 1, 1. 2, 2, 3, 3. N. Ya, gitu ya. Sama 4 juga. 4 pangkat 2. Maka kalau ditanya atau kalau ada soal yang diminta adalah U8 atau suku ke-8, kalian masukin rumusnya langsung. UN sama dengan N pangkat 2. Maka didapat U8 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Kita lanjut ke pola bilangan persegi panjang. Ya, ini juga udah diketahui bahwa U1-nya 2. Ya, jadi lingkarannya itu ada 2. Ya, jadi dapat U1-nya 2, U2-nya 6, kemudian U3-nya berapa nih? 12. U4-nya berapa? 5 kali 4, 20. Jadi gini, kalau untuk persegi panjang, ini supaya yang memudahkan kalian adalah kalian harus ingat luas persegi panjang. Ya, luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, kita lihat, kita buktikan U1 sama dengan ini panjangnya 2, lebarnya 1. Ini 2, ini 1. Ya, hasilnya 2. Kemudian U2-nya 3 kali 2. 3, 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian ini U3-nya 4. 4 kali 3. Ya, hasilnya 12. Lanjut U4-nya 5 kali 4. Hasilnya 20. Maka nih ya. Ini kalian perhatikan di sini. Nih ya, ini kan 2 itu sama dengan 1 ditambah 1. Kemudian nih ya, satunya dari ini. Ya. Si N-nya. Ya, N-nya 1 ditambah 1. Kemudian ini 3 itu sama dengan juga 2 ditambah 1. Kemudian ini juga
si 4 ini hasil dari 3 ditambah 1. Si 5 juga ya, hasil dari 4 ditambah 1. Maka kita dapat rumus untuk persegi panjang. Nah, untuk pola persegi panjang rumusnya UN sama dengan N ditambah 1 dikali N ya. Oke, kalau pertanyaannya U8, maka jawabannya masukin rumusnya lagi, UN sama dengan N ditambah 1 dikali N. Berarti U8 sama dengan 8 ditambah 1 dikali 8. Jadi setiap N-nya diganti 8 ya. Maka didapat 9 dikali 8, hasilnya 72. Kita lanjut ke pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan segitiga ini kita lihat U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Ya, jadi untuk pola bilangan segitiga ini, kalau kalian perhatikan, angka-angkanya itu setengahnya dari si pola bilangan persegi panjang. Ya, kalian boleh mundur. Ya, ini 1, 3, 6, 10. Nih, ibu mundur, di sini 2. Di sini 6, di sini 12, sini 20. Nah, ini tuh setengahnya ya, setengahnya dari pola bilangan persegi panjang. Maka rumus UN-nya kita samakan dan tambahkan bagi 2. Karena nilainya ini setengah dari persegi panjang. Ya, jadi kita tambahin per 2 atau dibagi 2 rumusnya. Oke, sekarang kalau kita diminta untuk membuktikan, kita masukin aja angkanya. Ya. Di sini U1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian kita loncat ya, misal random kita ambil U3 untuk membuktikan. Ya. Setiap N-nya kita ganti 3. Jadi U3 sama dengan 3 ditambah 1 dikali 3. Maka didapat 4 kali 3 sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ya, terbukti. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang diminta U8 gimana? Kita masukin rumusnya. U8 sama dengan 8 ditambah 1 dikali berapa yuk? N-nya dikali N-nya. Berarti dikali 8. Dibagi 2 ya. Maka ini didapat 9 dikali 8 dibagi 2. Hasilnya 9 kali 8 72 dibagi 2, maka hasilnya 36. Semoga kalian paham. Kalau mau ada pertanyaan silahkan tanyakan di chat pribadi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.